luar biasa pengembangan objek wisata di Kabupaten Samosir. Ya, ini dengan berlatar belakang ada Pucu Buit, dengan juga ada di sana itu objek wisata rohani Bukit Siberia. Baik sahabat Samosir TV, kita sekarang sedang berada di pantai Godang Beach di Siambalo, Desa Hutanamora. Kita sekarang sedang bersama dengan Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, dan pemilik ya, pengelola ya. Ya, kita sekarang bincang-bincang bagaimana pengelolaan daripada pantai Godang Beach ini ya. Ya, baik. Dengan Bapak siapa? Bapak Iwan Sidauro, Pak. Bapak Iwan Sidauro. Ya. Bagaimana Pak latar belakang pengelolaan daripada pantai yang Bapak kelola ini? Bapak. Semua di latar belakangi dari awalnya saya berkunjung di sini, saya lihat potensi ya. di daerah ini, mulai Ya. dari pemandangan dan saya lihat juga fasilitasnya yang sangat baik. Oh, sangat baik ya, bagus ya. Iya Pak. Oh Dan iya. sangat sayang sekali kalau menurut saya diamburkan begitu saja Pak. Iya. Nah, jadi singkat cerita, Iya. kita mulai berbincang di sini, berkenalan pemilik lahan. Iya. Kita kasih tahu bahwasannya kita ada niat untuk mengelola satu tempat wisata di sini. Iya. Dan kita akan membentuk wisata di sini, suatu tempat wisata berdasarkan juga dari selama ini banyak tuh Pak keluhan-keluhan di tempat wisata yang lain. Jadi melalui Pantai Godang ini kita juga akan memberikan contoh yang baik juga. Iya. Selama ini mungkin banyak mengenai harga, pelayanan, Iya. orang kata keras katanya. Jadi di Iya. sini kita akan edukasi. Iya. Dan dengan catatan juga Pak, keberhasilan pantai ini adalah kita berhasil membuat SDM di sini, terutama anak-anak muda, Iya. bisa bekerja di sini. Mereka memperoleh ilmu, pengalaman, dan mental kerja. Oh iya, ada berapa pekerja di sini yang dimanfaatkan dari masyarakat kita? Dari masyarakat sini untuk sementara masih 2 orang Pak, 2 orang dari ya? Desa Siambalo. Iya. Tetapi semua di sini yang lainnya semua berasal dari Samosir, ada yang dari Pintu Batu, Iya. bahkan dari Nainggolan juga Pak. Iya. Jadi pantai kita ini kira-kira luasnya berapa yang Bapak kelola? Sementara yang masih kita Yang benahin 50 meter, di tahap kedua selebihnya akan kita Oh, berarti ini akan bertahap dikembangkan. siap Pak. Oh, iya, iya. Pak Camat, bagaimana dengan pengembangan pantai ini selanjutnya dari pemerintahan sebagai wilayah Bapak? Yang pertama kan Ya. kita sudah melihat ke sini berkunjung Iya. dengan langsung dengan Pak Kades Hutanamora. Iya. Jadi kan kita selalu mengangkat positif. Iya. Setiap ada masyarakat yang mencoba mengembangkan potensi yang ada di situ. Iya. Itu yang pertama. Kalau misalkan dia masalah luasan segala macam itu kan persoalan kedua. Iya. Kecil pun dia pantainya, tapi kalau ditata dengan profesional seperti dikatakan tadi pengelola, agak sedikit berbeda dan unik, itu kan jadi daya tarik. Berarti menjadi pionir lah dia. Ya, Bapak makanya ini. nanti harapan kita pantai ini Ya. ya memang harus dikemas muncul keunikan. Iya. Nggak boleh sama dengan yang lain. Kalau Ya. sama aja ya pantai di sana banyak yang Lebih luas, kan? Tapi banyak nggak terkelola ya. Tidak terkelola. Iya. Nah mungkin nanti saran kita kepada pengelola, Iya. pelibatan masyarakat setempat tadi sudah ada ya. Iya. Nanti mungkin hampir semua kalau bisa dikembangkan lagi ya pemilik-pemilik lahan yang lain Iya. yang berbatasan dengan danau dilibatkan supaya menyatu karena harus terkoneksi nih kan. Semakin luas pantai ini semakin menarik. Tentu dengan karakteristik yang agak sedikit unik. Misalkan dari segi menunya juga harus berbeda dengan yang lain. Iya. Santainya, kemudian nanti dia apalah yang bisa ditonjolkan Iya. supaya ada diferensiasi produk pantai. Iya. Itu mungkin saran kita nanti. Nah, ke depan juga karena ini juga merupakan Kecamatan Pangururan, tentu tadi kita telepon Pak Kades Iya. dan Pak Kades ternyata sudah tahu nih. Iya. Sudah tahu lokasi ini. Nantinya kita anggap sebagai salah satu potensi pantai Iya. di Desa Hutanamora. Dan ini nanti mungkin kita coba promosikan Ya. dan nanti akan kita libatkan juga dinas terkait ya. Mungkin nanti ada 2 pariwisata kebudayaan termasuk juga nanti Koperindak supaya nanti dia ada perbedaan tatanan. Jangan sama lah menu makanan pun nggak boleh
sama kan? Iya, iya. Apa aktivitas di sini outdoornya mungkin juga harus coba nanti dikembangkan, diselidiki pasarnya kemana. Nah kemarin ada tadi cerita pengelola, sudah ada pasarnya, sudah ada kemarin katanya kegiatan dari provinsi Sumatera Utara hadir di sini. Iya, iya. Nah nanti mungkin ada komunitas-komunitas lain kita bawa ke sini karena di Samosir kan ini kan pantai utara ya. Pantai utara ini kalau di sana kan sudah banyak ya. Iya, iya. Parbabe ke sana kan sudah panjang ini. Kalau daerah Panguran ke sini kan belum. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti ada pintu Sona, Hutan Namora, Rianehate kan. Ini bisa menjadi pengembangan destinasi baru. Dan memang jangka panjangnya memang ini sudah dirancang juga. Nanti adalah pantai-pantai yang terkoneksi. Iya. Oh, iya. Sehingga menjadi satu kesatuan seluruh pantai di Pulau Samosir. Lagian Pak Q-nya juga ada juga. Iya. CBB ya. Langsung ke Sibiabea kan. Sibiabea ada juga Pucubuit ya. Ada Pucubuit. Ada Bukit Holbung ya. Ada Bukit Holbung. Iya. Dekat dengan kantor kita. Iya. Kantor Bupati ya. kan. Ya bisa aja singgah nanti ke sini Iya, kan. sambil Dekat dengan santai ya. KPU. Iya, KPU ya. Nah, Gitu ya. Ya. Oke, dengan Pak Kadis. Oke, siap. Seperti apa harapan Pak Kadis dalam pengembangan pantai ini? Oke, baik. Harapan kita dalam pengembangan pantai ini ya bagaimana ke depan supaya pihak pengelola menjalin kerjasama dengan dinas terkait dan pihak pengelola harus melibatkan masyarakat setempat karena pada dasarnya nanti setelah berkembang kemungkinan nanti kalau kita tidak melibatkan jadi mengklaim atau bikin masalah ya. Tapi saya yakin kalau di desa kita ini kalau masalah mungkin tidak terlalu banyak karena di sini usaha banyak usaha batu bata hampir puluhan ya sehingga kalau masalah lowongan kerja kalau memang dia ada kemauan pasti ya. Makanya dalam hal pengelolaan pariwisata masyarakat di sini nampaknya kurang berminat karena yang pengangguran tidak ada rata-rata semua punya usaha ada batu bata ada pertanian jadi tapi sepotong dulu Pak Kadis ini kan potensi ini kan bisa menjadi alternatif bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya kan ini kan potensi harus dimanfaatkan seperti itu Pak Kadis ya kan? Iya untung lah makanya saya bilang tadi kan kalau masyarakat depan tidak terlalu berminat karena pada dasarnya kan minat ini timbul karena tidak ada pekerjaan kan gitu karena di sini rata-rata semua ada kerjaan untunglah datang Pak Sidoro ya Pak Sidoro sebagai pionir nanti kita boleh mencontoh lagi sehingga kita ada minat ya ada minat jadi dan kalau boleh lagi apakah nanti ini bisa kita buat jadi BUMDes ya kalau boleh nanti kan tadi Pak Sidoro bilang nanti mau pindah ke sini kakak di sini kan Pak kan lebih bagus Pak ya kalau pakai BUMDes sehingga kita nanti bisa kerjasama dengan pihak desa pihak dinas terkait seperti pariwisata kan gitu itulah harapan kita begini Pak Kadis saya lihat pantai ini kan masih panjang kan tentu seperti apa himbauan Pak Kadis terhadap masyarakat sekitar pantai ini biar mau mengelola ini dengan baik seperti itu maksud saya. Nah, apa himbauan Pak kan Kadis? Mudah-mudahan nanti dengan adanya Pak Sidoro ini nanti kan masyarakat setempat jadi tertarik, ya tetap kita himbau. Nah, tadi kan kita sudah berbincang dengan Pak Sidoro, nanti akan kita buat di sini nanti berupa perlombaan lah ya. Contohnya perlombaan bagaimana supaya enceng gondok bersih atau Putri Malu itu kan bisa juga bersihkan itu nanti harapan kita ke depan dulu tahap pertama. Pak Sidoro. Iya Pak. Di ini kafe kita ini apa nama kafenya? Kalau kafenya ini masih tetap bernamakan Gudang Beach Pak. Masih jadi di Gudang Beach ini kita sediakan makanan dan minuman yang berbasis halal atau nasional. Ada juga kearifan lokal yang dikelola di kafe kita ini? Ada Pak. Apa aja? Seperti apa? Kebetulan dari minuman saya latar belakang dari mixologis atau minuman untuk minuman kita memang memanfaatkan bahan-bahan dari herbal-herbal dari Samosir ini sendiri Pak. Bahkan untuk membuat sirup pun kita seperti andaliman jadi kita buat sendiri Pak. Untuk makanan seperti Nabi Nadar mungkin di beberapa tempat ketika kita ingin memesan nasi padang itu bukan
waktu yang lumayan. Nah, namun di sini kita eksekusi dengan standar makanan harus keluar 15 menit setelah dipesan, Pak. Tapi harga standar ya? Pasti dong, Pak. Ya, tapi udah ada juga dari Dinas Pariwisata yang bikin harga standarnya sesuai dengan. Kalau untuk harganya memang kita sudah pelajarin juga Iya. sesuai peraturan pemerintah, Pak. Oh, ya seperti itu ya. Siap. Kalau tiket masuk sini ada nggak? Kalau tiket masuk tidak, Pak. Gratis ya? Iya, Pak. Hanya Gratis untuk ya? biaya parkir saja. Parkir ya? Ya, karena Oke. untuk parkir itu kita berikan kepada pemuda setempat nanti. Oh, seperti itu ya. Begitu, Oh, Pak. oke, oke. Ada mau disampaikan sama masyarakat untuk berkunjung ke objek kita ini? Pasti dong, Pak. Coba gimana caranya mengajak masyarakat untuk datang ke objek kita ini? Coba itu. Jadi di Godang Beach ini, Pak, Iya. banyak keunggulan, Pak. Iya. Seperti pemandangan gunung yang megah, Iya. itu tidak jauh dari mata, sangat Iya. dekat. Iya. Seperti si BBA itu langsung straight di depan Iya. mata Bisa kita. langsung view-nya dari sini ya. Siap, Pak. Dan Kalau ya, sunset ya, sunsetnya bagus kalau. kalau sunset bagus siluetnya, Pak, karena kebetulan yang paling megah di sini adalah Pusuk Bukit, Pak. Oh. Iya, Pak. Jadi saya sendiri selama pembenahan hari-hari saya tidak pernah bosan di sini. Pusuk Bukit ini memberikan saya kesan tiap hari yang berbeda, Pak. Oh iya ya. Nah, begitu, Pak. Tadi tamunya dari mana kemarin yang datang dari rombongan itu dari? Oh, itu Kemarin? dari hampir dari Provinsi Sumatera Utara, dari Iya, acara apa? Vespa Paradise, Pak. Vespa Paradise. Iya, Pak. Itu menyajikan apa itu acaranya? Kita menyajikan silaturahmi sesama anak Vespa di seluruh Sumatera Utara. Vespa ya? Iya, Vespa, Pak. motor Vespa gitu ya? Betul, Pak. Oh, hebat. Kebetulan kita ambil inspirasi dari Vespa Unik ya? World yang di Bali. Iya ya. Nah, jadi di Samosir kita buat nih yang pertama gitu, Oh, Pak. mantap. Ada fotonya? Oh, ada, Pak. Oh, kirimkan sama aku ya. Siap, Pak. Nah, Pak Camat, Iya. apa harapan Bapak terhadap masyarakat sekitar pantai ini untuk mengembangkan pantai ini potensinya? Jadi kan yang dibilang Pak Kadis tadi menarik ya. Satu, di sini kan banyak potensi-potensi. Iya. Jadi setiap orang kan punya kesibukan. Iya. Ada bertani, ada tadi usaha batu bata, segala macam. Jadi setiap orang punya kesibukan masing-masing. Iya. Nah ada tadi langsung pengelola wisata kan. Iya. Jadi semakin banyak dia aneka kegiatan di sini kan, semakin positif di sini. Iya. Jangan sampai ada lahan atau peluang yang terabaikan. Iya. Nah tadi pertanian semua masyarakat semangat. Nah pantai ini ya bagus, ada inisiatif ya untuk mengelola. Iya. Nah harapan kami juga nanti yang sebelah sana, sebelah terus itu bisa dikelola dengan baik sehingga apa, pantai ini benar-benar bersih. Siap, pasti, Pak. Bisa dilihat orang kan. Iya. Jadi setiap orang punya kesibukan. Ketika masyarakat punya kesibukan masing-masing, maka biasanya desa akan semakin positif. Maka dikatakan nanti dia menjadi desa mandiri. Mudah-mudahan nanti desa Hutan Namora bisa menjadi desa berkembang, menjadi desa mandiri. Ya. Dengan potensi-potensi yang ada di sini. Harapan kami semua masyarakat silakan ambil kesibukan masing-masing. Yang penting positif, dan dia adalah untuk membangun kesejahteraan bersama dan berpikir positif, membangun juga alam supaya pantai ini juga tertata dengan baik. Itu mungkin harapan kita kepada masyarakat khususnya di Desa Hutan Namora. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Camat. Ada lagi Pak? Oh, boleh tambahkan Pak. Apa Pak? Selanjutnya, Ya. di desa kita ini kan ada goa Gua. di dekat Bur sana. Iya. Cuma karena akses jalan dulunya tidak ada, goa ini hampir terabaikan kan. Iya. Cuma dulu di zaman opung-opung kita atau nenek kita, goa ini kan dipakai untuk menganyam pandan. Apa nama guanya Pak? Goa Silimun. Oh, gua Silimun Limun. Iya, nanti kalau ada Pak waktunya boleh kita ke sana nanti kita supaya promosikan dulu. Dan kebetulan sekarang ini jalan udah dibuka di sana. Oh, udah dibuka. Udah dibuka. Yang dekat Gor sana? Iya. Gelanggang olahraga yang dibangun pemerintah sekarang. Iya, di bawahnya. Oh, iya. Itu potensinya. Cuma saya lihat untuk pengelolaan ke depan perlu pola-pola pendekatan Iya. dengan masyarakat. Karena di desa kita ini Pak, atau bahkan mungkin di setiap desa pengaruh pilkada di situ ada Pak. Oh. Nah, ya kan. Jadi kita harus dulu tidak boleh spontan ya. Iya. Pendekatan, bayangkan lah kan. Iya. Berapa kelompok lah masyarakat pada saat waktu pilkada kan gitu. Iya. Demikianlah efeknya sampai sekarang kan. Mudah-mudahan ke depan bisa makin bereda kan. Iya. Iya. Jadi sebenarnya dari sisi politisnya juga, kalau menurut saya
jabatan kepolisian itu pun alangkah bagusnya ditambah untuk meminimalisir bagaimana supaya efek pilkades tadi itu tidak ini gampang diatasi lah, supaya jangan setiap saat pemilihan lah kan. Iya. Kalau setiap saat pemilihan kan tentu efeknya juga panjang ya macam kan. Nah, jadi inilah sisi politisnya lah kan. Nah, tapi butuh pendekatan lah, sama kali dengan seperti itu Pak ya. Cuma kalau kita ini kan mereka mungkin kan cerita kan nggak enak kan. Ya kita cerita yang positif lah. Berarti di desa ini juga masih banyak juga daya tarik desa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat kan, seperti itu tempat Kadis ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Camat, terima kasih Pak Kadis, terima kasih Lai Sidauruk, bincang-bincang kita ini ya. Semoga nanti objek kita di sini berkembang dan masyarakat juga bisa mengikut ya, makin harus masyarakat juga makin sejahtera di desa Hutan Namora ini. Oke, terima kasih. Ya, baik sahabat Samsur TV, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Camat, Bapak Kadis, dengan Bapak Sidauruk, pengelola objek wisata Godang Beach. Ya, mudah-mudahan nanti objek wisata ini akan menjadi pionir di sebelah utara Pangururan.